Shalom, perkenalkan nama saya Emia Sasalina Nursul Bakti dengan NIM 420 33510032 dari kelas IPA 20A, Prodi Pendidikan IPA, dan dosen pengampu Bapak Dr. Jumiarti Lazaguku, SSI, MSI. Di sini saya akan membahas materi mengenai peran biologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupan, baik struktur, fungsi, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Peranan biologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan biologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting. Dengan adanya biologi, kajian iptek semakin luas dan berkembang. Berikut ini akan dijelaskan mengenai peranan biologi dalam iptek, salah satunya di bidang pertanian, kedokteran, dan industri, serta akan menjelaskan mengenai teknologi yang terinspirasi dari hewan dan manusia. 1. Peranan biologi dalam bidang pertanian. Berbagai peranan biologi dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut. 1. Penemuan berbagai macam bibit unggul pada tumbuhan, terutama penghasil bahan makanan yang telah dihasilkan melalui persilangan dan seleksi. Kedua, melakukan rekayasa genetika yang telah dihasilkan tanaman yang tahan hama, tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah kering, dan dapat membuat pupuk sendiri, serta mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Kedua, peranan biologi dalam bidang kedokteran. Adapun peranan biologi dalam bidang kedokteran adalah sebagai berikut. 1. Transplantasi pencakupan yang telah memberikan pemecahan masalah terhadap orang yang mengalami kerusakan organ tubuhnya. Kedua, virologi yang telah memberikan sumbangnya pada dunia kedokteran dengan mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Ketiga, teknik bayi tabung yang telah memberikan pemecahan masalah bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Ketiga, peranan biologi dalam bidang industri. 1. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan. Misalnya industri pembuatan tadar koko, yogurt, kecap, tempe, keju, atau minuman dan makanan fermentasi lainnya. Kedua, pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri obat-obatan. Misalnya industri pembuatan antibiotik tertentu. Keempat, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam biologi. 1. Hemodialisis atau teknologi untuk gagal ginjal. Hemodialisis adalah salah satu cara pengobatan gagal ginjal. Hemodialisis merupakan sebuah alat untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua, radioterapi, teknologi untuk kanker paru-paru. Jika tidak memungkinkan lagi adanya penyembuhan untuk kanker paru-paru, radioterapi sangat berguna untuk mengontrol pertumbuhan sel kanker dengan membuat sel kanker menjadi lebih kecil dan berhenti menyebar ke seluruh tubuh. Berikut ada iptek yang terinspirasi dari hewan dan manusia. Yang pertama ada kereta peluru yang terinspirasi dari hidung kingfisher. The kingfisher atau burung kingfisher memiliki kemampuan dapat menyelam dalam air dari udara tanpa membuat percikan. Berkat bentuk paruhnya yang sangat efisien, insinyur dan penggemar burung dan kangsu menyadari bahwa bentuk yang sama bisa memecahkan masalah yang menjengkelkan dihadapi oleh kereta udara cepat Jepang yang menciptakan suara menggelegar keras seperti gemuruh buntu setiap kali mereka keluar dari terowongan. Hidung kereta ini mendorong udara pada kecepatan yang tinggi, menciptakan dinding angin yang tidak saja membuat suara keras, tetapi juga memperlambat kereta. Kereta api The Kingfisher ini sangat menginspirasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, navigasi sonar kelelawar yang membantu tunanetra untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Ultracane adalah sebuah alat yang digunakan tunanetra untuk melihat atau mengenali objek-objek sekitarnya. Ultracane tidak akan mungkin dapat melakukan itu tanpa mempelajari cara kelelawar berkeliling di kegelapan. Dengan cara yang sama, bahwa kelelawar bisa melihat dalam gelap dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang mengungkapkan lokasi rintangan. Ultracane memperingatkan tunanetra objek yang ada di jalur mereka. Sejumlah sensor pada cane malah membuat mungkin bagi pengguna untuk pengertian objek lebih tinggi dari ketinggian kepala. Ada beberapa gambar yang telah saya buat, yaitu 1. Kereta peluru yang terinspirasi dari burung kingfisher. Kedua, navigasi sonar kelelawar yang membantu tunanetra untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Adapun kesimpulan
pada bahasan kali ini, peran biologi sangat dibutuhkan untuk perkembangan ITER. ITER sendiri dapat membantu peranan biologi dalam segala bidang. Beberapa teknologi yang kita kenal di masa kini pun tak banyak yang terinspirasi dari ilmu biologi seperti peluru yang terinspirasi dari burung Pfizer dan navigasi solar kelelawar yang mendorong para ahli untuk menciptakan alat bantu tunanetra. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman, ilmu biologi tetap eksis dengan penerapannya di bidang ITER dalam memudahkan kehidupan manusia. Demikian video pembahasan dari saya kali ini. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.